Bapak Ibu saat short course? Sebetulnya belum ada kelas 1 kemarin untuk tugas yang ini video. Dinyalakan dulu mikrofonnya Pak Alwan. Pak Alwan kameranya rusak Pak Imam. Mute kayaknya Pak Alwan. Ini kayaknya Pak Dr. Alwan belum nyalakan. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali tentang LK atau latihan daripada mata latih media pembelajaran. Sebenarnya kan idealnya kemarin pada saat pada saat short course itu ada beberapa tagihan yang harus kita selesaikan ya. Di antaranya pertama membuat instrumen identifikasi kebutuhan pembelajaran. Cuma kemarin itu ada angkatan yang sudah membuat, ada yang tidak. Kemudian yang kedua itu instrumen penyusunan desain pengembangan media pembelajaran. Isinya ada indikator kemampuan mahasiswa, ada bentuk media pembelajaran, ada isi atau pesan materi, kemudian cara penggunaan media pembelajaran, kemudian tahapan pembuatan media pembelajaran, kemudian alat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, telaah dan desain media pembelajaran. Kemudian baru yang terakhir itu desain video pembelajaran. Kalau idealnya kan kita akan melalui 4 tahap ini dalam dalam pembuatan media Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya LK ini kita selesaikan di short course kemarin. Tapi karena keterbatasan waktu, keadaan, dan mungkin kondisi kita sudah sangat lelah sehingga tadi saya mendapatkan informasi masing-masing angkatan ada yang sudah membuatnya, ada yang tidak begitu. Nah, kemudian akhirnya kemarin panitia bersepakat tidak apa-apa tidak ada LK, tagihan-tagihan LK ini. Yang paling penting itu adalah Bapak Ibu memiliki produk media interaktif ya, interaktif. Minimal sampelnya 1 pertemuan ya, dari sekian pertemuan itu. Katakan misalnya pertemuan ke-5 ya, kita akan mengajar dengan menggunakan media apa begitu. Dan media interaktif yang Bapak Ibu buat ini sebenarnya kalau dalam briefing ini kan melanjutkan tugas yang Bapak Ibu sudah diberikan di short course kemarin itu. Tidak membuat baru. Nah, misalnya di kelas
di kelas apa di angkatan 1, apa tugasnya kemarin dari dosen saat short course itu tinggal dilanjutkan sekarang. Misalnya angkatan 2 apa, angkatan 3 apa begitu. Nah, untuk pembuatan media ini Bapak Ibu minimal harus dicantumkan indikator ya. Indikator mana yang indikator pembelajaran atau entah apalah namanya yang Bapak Ibu ajarkan dengan media yang Bapak Ibu buat. Nah, misalnya sebelum video mungkin dijelaskan bahwa video pembelajaran ini saya buat untuk pertemuan sekian dengan indikator atau dengan CPMK ini sehingga nanti pada saat review bisa disesuaikan apakah media yang dibuat itu relevan dengan indikator yang diinginkan atau capaian pembelajaran, capaian mata kuliah yang diinginkan. Perlu dijelaskan sedikitlah sebelum membuat media itu. Jadi misalnya menggunakan video pembelajaran ya. Di sebelumnya mungkin dijelaskan bahwa video pembelajaran ini adalah media pembelajaran mata kuliah apa, kemudian boleh semester berapa, pertemuan keberapa, indikator pembelajarannya apa, atau capaian yang dicapai apa, begitu. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak usah terlalu panjang-panjang ya, membuat media itu cukup 15 menit saja. Karena ini menjadi sampel saja. Jangan nanti sampai 30 menit ya. Sehingga nanti pada saat review itu bisa cepat ya. Cukup durasinya 15 menit saja. Nah, adapun media yang Bapak Ibu buat ini jadi bebas saja ya. Maksudnya Bapak Ibu mau menggunakan media apa saja yang penting media interaktif begitu kan. Ya minimal PowerPoint, video pembelajaran, audio, kemudian Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa saja tergantung daripada pengalaman Bapak Ibu ya. Kan ada aplikasi Canva Education itu kan. Ada Bandicam, ada Format Factory. Dulu waktu COVID itu ya. Kalau saya dulu minta tolong orang untuk membuatkan media itu kan. Siapa tahu mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah membuat media pembelajaran interaktif atau yang memiliki kemampuan IT yang bagus nanti bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Jadi intinya Bapak Ibu untuk pembuatan media ini ya saya ulangi kembali ini melanjutkan melanjutkan tugas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu diberikan oleh dosen pada saat short course kemarin itu. Kan masing-masing angkatan itu beda-beda dosennya, pasti tugasnya juga beda-beda. Lalu masing orang mata kuliahnya beda-beda, media pembelajarannya juga beda-beda. Yang kedua, lagi sekali, durasinya cukup 15 menit saja. Tidak usah lama-lama ya, 15 menit saja. Nah, nanti apapun bentuk medianya itu terserah Bapak Ibu. Modelnya PowerPoint, video pembelajaran, mungkin audio, gambar, ya terserah atau gabungan antara audio, video, gambar, terserah. Yang penting media interaktif. Mau menggunakan aplikasi apa aja silahkan ya. Yang penting nanti Bapak Ibu ada produk media interaktif yang dibuat dari RPS ya, yang disusun sebelum ini ya. Jadi di Zoom kita sebelumnya kan RPS. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, pengantar tentang briefing media pembelajaran pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan berdiskusi, kemudian kalau ada pertanyaan, kemudian saya berharap sih kalau ada di masing-masing angkatan ini yang pernah punya pengalaman membuat media interaktif nanti berbagi di sini. Bila perlu kalau ada video tutorialnya bisa di-share ya,
ke grup. Tapi saya lihat di YouTube juga banyak itu video-video tutorial untuk membuat media pembelajaran. Saya kira itu pengantarnya Bapak Ibu. Silakan mungkin kalau ada yang mau disampaikan, yang mau berbagi pengalaman atau yang mau bertanya berhubungan dengan tugas media pembelajaran ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari angkatan. Saya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Pak Mufaizin. Ya. Saya Darul Hikmah. Terima kasih waktunya. Saya ini agak muskil Pak. Ya. Ada beberapa kemuskilan yang menjanggal. Yang pertama kaitannya dengan yang dimaksud dengan tugas di sini. Ini yang disuruh membuat video dan sebagainya itu mahasiswa apa kita? Soalnya begini Pak, di RPS itu kan misalkan sejak pertemuan kedua sampai selesai itu kan yang menyampaikan materi itu kan, yang mempresentasikan materi itu kan mahasiswa begitu. Terus itu kejelasannya minta kita apakah itu mahasiswa atau kita sebagai dosen pengampu begitu. Kemudian kalau bagaimana Pak bisa dari Bapak atau dari teman-teman, salah satu dari teman-teman yang barangkali sudah punya tutor atau contoh bagaimana yang dimaksud dalam briefing ini, kita nanti atau punya gambar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat kaitannya dengan tugas yang akan kita kerjakan. Ya. Gitu. Saya kira ini Pak yang saya tanyakan. Baik. Mohon maaf. Pak izin, pertama, jadi yang buat bukan mahasiswa tetapi ya Bapak Ibu sebagai dosen dan sebagai peserta PKDP. Ya kan dalam pembelajaran itu yang 14 kali pertemuan itu ya, selain UAS dan MIT itu mesti ada 1 atau 2 kali pertemuan dosen itu mungkin mereview atau menyampaikan pembelajaran secara langsung Pak ya. Nah disitulah Bapak minimal menggunakan PowerPoint itu sudah interaktif itu kan. Interaktif itu kan media yang dimana siswa bisa terlibat dengan kontennya, siswa bisa memilih mana yang mau dia pelajari. Ya PowerPoint itu ya termasuk media interaktif, arti begitu kita share, dia bisa berinteraksi dengan media itu kapan saja kan begitu Pak. Nah jadi yang membuat itu ya dosen ya, atau mungkin peserta PKDP dalam hal ini. Kedua untuk contohnya nanti saya share ada Pak Dr. Wildan ya, yang memang bidang beliau teknologi pendidikan itu nanti kayaknya ada tadi semacam tutorial dalam membuat video pembelajaran. Nanti mungkin insya Allah saya share ke grup masing-masing. Tapi saya berharap mudah-mudahan ada juga dari teman-teman supaya lebih banyak. Saya sambung Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Ya. Tadi termasuk bagian dari media pembelajaran interaktif. Misalkan salah satu dari kita ini sudah punya PowerPoint terkait dengan materi di pertemuan keberapa misalkan. Apakah itu sudah cukup untuk memenuhi tagihan kewajiban kita malam ini? Atau PowerPoint yang dimaksud itu perlu di video, kemudian nanti kita berikan penjelasan seputar poin-poin apa yang ada di dalam materi yang terdapat dalam PowerPoint itu. Apa cukup PowerPoint yang dikumpulkan? Apa PowerPoint? Iya. Sebenarnya PowerPoint itu sendiri sudah interaktif itu Pak ya, tetapi itu sangat minim begitu kan. Tapi kan sekarang itu kan ada aplikasi-aplikasi di mana saat kita menayangkan PowerPoint kita juga bisa terdengar suara begitu kan, kayak format Factory ya. Tapi sebenarnya PowerPoint itu saja sudah cukup kalau misalnya Bapak yakin bahwa PowerPoint itu cukup untuk tagihan ini, saya kira kan itu sudah sebenarnya prinsipnya Pak Mufaizin ya, bentuk media
yang kita kumpulkan sekarang itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan daripada media pembelajaran sesuai dengan RPS Bapak. Ya. Nah, kan makanya tadi sebenarnya tagihan LK-nya itu kan jelas di situ sebenarnya di CPMK berapa yang menggunakan media dan seterusnya kan. Tapi itu kan kita anggap sudah selesai itu karena sudah kita selesai short course. Nah, jadi bentuk media atau jenis media, konten media, cara penggunaan media yang Bapak siapkan itu sesuai dengan kebutuhan RPS yang sudah Bapak buat. Begitu Pak Mufaizin, nggih. Nah, makanya saya bilang tadi kalau masalah kemampuan membuat media interaktif ini kan kita beda-beda ya, dan pengalaman kita beda-beda, aplikasi yang kita gunakan beda-beda. Makanya syukur-syukur kalau ada teman-teman yang mau berbagi kalau pernah membuat media interaktif begitu. Kita tunggu teman-teman. Saya kira itu Pak Mufaizin ya. Terima kasih Pak. Media ini begitu. Nah, kecuali nanti kalau review itu baru mungkin pendamping, siapa mungkin nanti akan mendampingi Bapak Ibu, itu baru direview ya. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan media ini untuk pertemuan kelima. Nanti pertemuan kelima itu dilihat apa capaian pembelajaran yang diinginkan sesuai enggak dengan medianya. Kan nanti direview sama mentor ya pada saat sudah jadi. Itu sebabnya hanya 15 menit supaya nanti bisa masing-masing bisa direview. Kalau masing-masing 30 menit atau 40 menit nanti kan enggak cukup waktunya. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Silakan mungkin ada yang lain tidak hanya bertanya, mau berbagi juga tentang media ini. Silakan. Kan sama-sama dosen juga ya. Pasti pengalaman kita beda-beda begitu ya. Pak Andre. Mana Pak Andre? Tadi ada beliau. Mungkin Pak Alwan. Pak Muzakir. Izin Pak Dr. Alwan bertanya. Silakan dengan Pak Imam ya. Iya, Pak Dr. Alwan. Jadi kalau misalnya kita hanya buat video berkaitan dengan materi pertemuan juga itu cukup Pak Dokter ya? Iya, karena itu kan media Pak. Kayak web. Iya, itu juga media sebenarnya itu kan. Misalnya sekarang apa sih namanya, materi-materi online misalnya ya, materi online yang durasi materi online misalnya di web juga sebenarnya media interaktif itu kan, artinya mahasiswa bisa berinteraksi langsung Pak dengan apa namanya konten yang ada pada media itu saya kira sudah cukup itu Pak Edi, nggak apa-apa. Berarti nanti di proses awalnya kita sebutkan CPL dan CPMK-nya dulu Pak Alwan ya. Boleh ya. Jadi materi videonya gitu. Ya, dijelaskan dulu, diberikan keterangan ini CPMK-nya apa, atau di akhirnya itu biasanya ada indikator kan di akhir. Kan beda-beda sebenarnya model format kita ini. Kalau di UIN itu ada indikator juga di akhirnya itu kan. Boleh CPMK, boleh indikator, tapi dijelaskan ya bahwa media pembelajaran ini untuk pertemuan kesekian begitu kan, dengan CPMK atau indikator ini. Nah, kan begitu. Nanti kalau enggak disampaikan itu kan nanti yang mereview bingung ini. Relevan enggak materi dengan apa namanya? Jangan-jangan nanti mata kuliahnya tentang pajak ya, tapi isinya tentang jenazah misalnya. Repot juga begitu. Cukup Pak Alwan. Nggih, baik. Dari ya, Pak Imam Edi dari Kupang ya? Dari UIN, Pak. UIN Mataram. Aduh, ya Tuan rumah Pak. Saya lupa yang dari siapa namanya itu ya? Ada orang kita di angkatan 3 itu yang dari itu. Siapa namanya? Kalau Pak Edi Asari dari Sumbawa ya. Di pojok Pak Dokter. Awal di pojok itu. Ternyata Sohibul Wilayah. Saya itu ingat itu apa namanya, ada 2 teman kita dari Kupang, karena
Saya kan sesi pertama itu jadi moderator di angkatan 3 itu pas pembicara kita dari Diklat itu ya, Pak siapa namanya, Pak Nyoman apa waktu itu kan. Ada 2 seingat saya itu yang dari timur. Fadri sama Pak Karim. Ini Pak Fadri sama Pak Kasim, Pak Alwan. Oh iya, Pak Kasim. Iya. Iya. Saya lihat Bu Nada itu kayak Bu Dr. Dwi ya. Mirip sekali. Yang non muslim satu Pak Andre. Hah? Yang non muslim satu Pak Andre. Oh, Pak Andre. Kok non muslim? Tuan Guru, Mam. Ya, Tuan Mana Guru. Pak Andre ini? Coba Pak Andre di Kalau bahasa Allah itu luar manuh laun. Iya. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau ya sebenarnya yang penting Bapak Ibu ya, yang penting adalah ya. Akhirnya kita sampaikan seperti itu. Media-media ini juga kita koreksi di sini ya, panitia di sini, bukan dikirim ke mana-mana begitu. Saya dengar kemarin apa itu kan. Ya sebenarnya kan pengalaman kita insya Allah mirip-mirip juga ini ya, 11-12 di perguruan tinggi kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang lain ya. Izin bertanya Pak Dokter. Silakan. Ya, ini kan media interaktif, tugasnya nanti bentuk video, Niki. Ya, di antaranya seperti video. Bentuknya yang dikumpulkan nanti kan bentuk video. Nah, apakah yang dikumpulkan nanti bentuk video? Misalnya saya biasanya menjelaskan pakai PowerPoint dulu di kelas. Setelah itu ada di RPS saya itu pakai istilah main domino lah. Oh iya. Karena acara pidana. Apakah saya jelaskan domino itu juga Pak pakai video? Kan begini Pak, media itu pembuatannya. Media itu kan sebenarnya hanya membantu untuk kita menyampaikan konten atau isi materi yang kira-kira kalau secara langsung itu sulit kan begitu Pak ya. Nah, dan media itu tidak mesti digunakan dari awal sampai akhir kan. Tidak mesti seperti itu. Kita bisa menggunakan media pada bagian-bagian materi yang memang membutuhkan media. Nah, kalau permainan tadi itu menurut Bapak memang membutuhkan media, ya silahkan aja, nggak apa-apa begitu. Kita ini untuk tugas ini hanya penggalan media, mungkin saya sebut lebih tepat Bapak Ibu, karena 15 menit kan, 15 menit. Jadi saya sebut penggalan media pembelajaran yang kita butuhkan di salah satu pertemuan dari RPS semester ganjil dan genap yang kita buat. Nah, itu mungkin tepatnya yang kita supaya lebih cepat maksud daripada pembuatan media ini begitu. Jadi penggalan media ya, penggalan media. Nah, jadi seperti itu Pak siapa tadi itu Pak Humam ya? Nggih, Pak Dokter. Dari mana Pak Humam? Dari Pagutan, Pak Dokter, tetangga. Ya. Di mana ngajarnya? Di Darul Falah, Pagutan. Oh, berarti sama dengan Pak Muzakir ya? Nggih, beliau ketua kami, Pak Muzakir. Oh, dia ketua suku dia ya? Ketua semuanya, Pak. Itu kalau tidak salah ada 3 orang ya dari sana Pak Humam ya? Nggih, sama Pak Fauzan. Oh, Pak Fauzan ya. Kalau dari Stibnu Pak Bayu berapa orang? 2 orang, Pak. Oh. Dengan ya. Pak Muhtar. Aziziah juga banyak, saya 3 orang kalau tidak salah itu Bu Nada ya? Nada. 2 orang Pak. 2. Oh, 2 orang ya. Ya. Silakan. Ya, silakan Bu Intan. Boleh bertanya Bapak, untuk pembuatan video ini apakah di setiap semester, maksudnya di semester genap ada videonya juga di semester ganjil juga ada videonya. Yang mana saja boleh genap, boleh 1. Durasinya cukup 15 menit Ibu nggih?
Berarti itu potongan media pembelajaran yang dibuat tuh media interaktif. Ya. Salah satu, Pak, ya. Ya, salah satu. Boleh kena, boleh ganjil ya. Iya, boleh. Terus yang kedua, Bapak, apakah di dalam penyampaian video media tadi itu kita sisipkan juga tiga tuntutan yang kemarin kayak moderasi beragama, integrasi sains sama keislaman, sama satu lagi tentang penelitian PKM. Apakah disisipin atau murni seperti media yang kita butuhkan saja untuk penjelasan materi? Oh, kalau media ini sesuai kebutuhan saja, Bu Intan. Sesuai kebutuhan saja dan penggalannya, penggalan materinya selama kira-kira kalau kita menyampaikan atau menggunakan dengan media itu 15 menit kira-kira begitu. Siap Bapak, terima kasih. Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa. Permisi, Wan, ini mau punya Bu Yuni dulu. Silakan Bu Yuni. Iya, Pak Wildan dulu atau Bu Yuni dulu? Yang mana ya? Lagi Oh, ya. Bu Yuni dulu ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya dari angkatan 1C ya, ingin menanyakan, mempertegas kembali nanti untuk indikator penilaian kan disampaikan pada saat di awal pembelajaran tersebut ya Pak Dokter. Itu satu indikator penilaian saja ya Pak Dokter ya. Kan biasanya kan indikator penilaian per tiap TM kan kadang-kalanya kan bisa lebih dari satu ya Pak Dokter. Jadi nanti untuk video pembelajaran diambil satu indikator penilaian saja ataukah bagaimana Pak Dokter? Cukup kalau misalnya di media itu hanya memuat satu indikator itu ya satu saja Bu Yuni, atau boleh juga istilahnya CPMK juga apa terserah. Yang penting ada keterangan bahwa media ini untuk membantu menyampaikan materi pada CPMK mana atau pada indikator mana begitu. Cukup satu kalau memang media itu hanya untuk satu indikator Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Untuk yang kedua, bila memang satu indikator penilaian, misalnya di mata kuliah saya itu kan mata kuliah psikologi komunikasi ya Pak Dokter. Jadi salah satu TM-nya itu kan mempelajari terkait dengan komunikasi. Kalau indikator penilaiannya, misalnya mahasiswa mampu menggali hakikat dari ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, misalnya ini gambaran saya ya Pak Dokter, apakah begini rencananya? Jadi saya memvideo diri saya sendiri, terus kemudian saya juga menggunakan edit video atau film yang itu menggambarkan realitas komunikasi. Kemudian di situ saya meminta kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi atau menggali kira-kira hakikat komunikasi itu apa. Jadi saya memvideo diri saya sendiri ataukah juga ada mahasiswa yang juga terlibat dalam video tersebut? Kalau itu kan tergantung jenengan ya. Kalau misal juga enggak masalah. Kan dengan Ibu mengedit video itu mungkin bersama orang lain, lalu nanti mahasiswa belajar dari video itu tentang hakikat komunikasi ya tadi itu ya. Saya kira itu sudah cukup Bu, sudah sangat interaktif malah itu. Apa yang Ibu buat itu apalagi bentuknya video itu kan. Itu saya kira itu sudah cukup Bu Yuni untuk media pembelajaran. Oh, iya. Jadi membuat videonya aja tanpa memperlihatkan dosennya sama mahasiswanya nggak ada soal ya Pak Dokter? Nggak ada soal. Sesuai kebutuhan gitu ya? Ya, tapi kan nanti Bu Yuni menjelaskan dulu di awal itu bahwa media ini kan digunakan untuk menyampaikan materi dengan CPMK untuk indikator ini, begitu kan? Nanti Bu Yuni kan ada tidak tampil di video itu. Pada saat di awal kan katanya Pak Dokter harus tampil untuk menjelaskan indikator penilaian, terus ini mata kuliah apa gitu ya. Terus kemudian baru nanti saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran yang itu mengarah pada indikator penilaian, mengedit beberapa film tertentu yang itu saya ambil sudut pandang di ilmu komunikasinya gitu Pak Dokter. Terus kan instrumen-instrumen, nah itu saya jadikan sebagai media pembelajaran gitu untuk
mahasiswa dalam hal untuk menjawab instrumen tersebut. Iya, ya. Itu bisa. Tetapi nanti dijelaskan sedikit di awal supaya Prof Patah mungkin nanti yang akan mereview atau siapa ya. Nanti dijelaskan bahwa Ibu telah melakukan editing terhadap video ini yang sudah Ibu lakukan, sehingga memang terlihat bahwa media ini memang ada betul-betul Ibu yang buat. Karena memang pada saat kita rapat di LPM itu intinya bahwa media ini memang karya mahasiswa begitu. Kalau misalnya mengambil begitu saja di YouTube papan itu yang tidak dibenarkan. Tapi begitu kita melakukan editing ya atau edit daripada video itu saya kira sudah memenuhi tagihan daripada media pembelajaran. Saya kira itu Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Dokter atas informasi dan penjelasannya. Sama-sama ya. Baik, Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Alwan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan gitu Pak. Jadi pada waktu dulu kan kita pernah membuat video pembelajaran itu waktu pandemi itu Pak di YouTube Pak. Sudah kita upload. Nah, misalkan ini kalau dengan CPNK kemudian indikator dan sebagainya dimasukkan di deskripsi aja gimana Pak, tanpa masuk ke video? Sebenarnya tujuannya kita menyampaikan deskripsi yang ada di RPS maksudnya Pak Wildan atau di mana? Iya, deskripsi itu bisa dimasukkan video tapi bisa dimasukkan di keterangan video yang di bawah di YouTube itu loh Pak. Cuman ini nanti tergantung pengumpulannya gimana Pak, pakai link atau video mentahan yang dimasukkan di Google Drive atau gimana ini? Kalau tahun lalu pakai link YouTube Pak, pakai link aja yang dikirim ke panitia. Saya kira boleh saja di deskripsi daripada link YouTube itu deskripsi di bawah itu bahwa video media pembelajaran untuk pertemuan sekian mata kuliah sekian itu saya kira tidak apa-apa. Sebenarnya itu kan tujuannya kenapa kita menyampaikan pertemuannya atau CPMK itu untuk bisa melihat relevansi nanti. Saya kira itu boleh saja di deskripsi walaupun tidak masuk di awal. Kalau memang sudah ada video yang dibuat, terutama di masa pandemi itu dulu ya. Saya juga waktu dulu itu minta tolong orang itu untuk membuat pakai beberapa aplikasi itu. Saya kira bisa itu Pak Wildan. Alhamdulillah. Nanti kan linknya yang dikirim ke kami Pak. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Alwan. Karena waktu pandemi dulu itu kita bisa habiskan 2-3 hari Pak untuk bikin video. Nggih. Tinggal dibuatkan deskripsinya aja itu sudah selesai sudah Pak Wildan. Barakallahu fikum Pak Alwan. Semoga asal ini aja nanti ya. Salah satu saya lihat di form penilaian itu relevansi dengan RPS. Kan tadi tinggal disesuaikan aja itu Pak Wildan. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Pak Alwan. Nggih, baik. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita tutup? Assalamualaikum Pak. Izin masuk. Ya silakan Bu Nada. Maaf Pak Arif, izin sebentar. Satu pertanyaan aja Pak, kapan dikumpulkan Pak? Oh kalau pengumpulannya nanti kan setelah ini ada review lagi. Nanti di akhir pengumpulannya itu setelah selesai pendampingan karya ilmiah, terakhir semua nanti RPS, media, instrumen penilaian, semua nanti terakhir termasuk artikel begitu nanti terakhir semua Bu Nada itu. Iya. Sekarang ini paling briefing, besok review ya udah nanti tinggal terakhir. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dr. Alwan. Iya, waalaikumsalam Pak Arif. Tadi ini betul video pembelajaran kemudian PowerPoint merupakan bagian-bagian yang bisa diajukan untuk dibuat bahan ini ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi bahwa cukup satu mata kuliah saja gitu, tidak yang kalau RPS kemarin kan ada semester ganjil dengan mata kuliah yang berbeda, kemudian semester genap dengan mata kuliah yang berbeda gitu ya. Cukup satu aja Pak. Nah cukup satu aja. Kalau misalkan kita tidak menyerahkan atau tidak menyetor video pembelajaran hanya cukup PowerPoint aja, bagaimana Pak? Yang minimalisnya begitu tugasnya cukup itu tapi sangat minimalis itu ya mungkin
intinya tetap menggunakan video pembelajaran gitu Pak. Ya, Pak, tetap. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya kalau melihat definisi media interaktif, PowerPoint itu juga sudah masuk begitu. Tapi kan ya bisa saja sebenarnya itu Pak. Tapi nanti kan PowerPoint itu kan dimasukkan di dalam link, dimasukkan dalam YouTube ya. Ya akhirnya tetap Bapak akan berhubungan dengan video dan lain sebagainya. Karena nanti pengumpulannya tidak tidak dengan file PowerPoint itu Pak, tapi nanti link YouTube begitu. Oh gitu. Akan bisa saja nanti begini Pak Arif, Bapak mengajar dengan PowerPoint, lalu nanti menggunakan aplikasi misalnya format Factory, nanti Bapak tampilkan PowerPoint-nya di situ sambil menjelaskan sedikit itu sudah cukup. Dan itu aplikasinya sudah banyak itu nanti mungkin saya kirimkan ada videonya Dr. Wildan bisa di. Makasih. Paling cukup, ya paling cukup hanya satu mata kuliah aja tidak apa-apa ya Pak? Nggih. Mata. Bahkan bukan satu mata kuliah, satu pertemuan penggalannya Pak, sedikit sekali. Kan kalau satu RPS itu bisa beberapa media ya, beberapa media pembelajaran. Nanti Bapak ambil satu pertemuan dan itu durasinya cukup 15 menit. Ya, itu.